Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang diagram benda bebas untuk benda bergerak di atas bidang datar. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana diagram benda bebas untuk benda di atas bidang datar maupun di atas bidang miring, namun keadaan benda tidak bergerak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan meninjau benda di atas bidang datar dalam keadaan bergerak. Kata bergerak di sini mengindikasikan bahwa benda bisa saja memiliki percepatan, jadi percepatannya tidak sama dengan 0. Namun demikian, kata bergerak juga kadang-kadang mengandung pengertian bahwa benda tidak memiliki percepatan, dengan catatan gerakannya memiliki kecepatan yang tetap, sehingga tidak terjadi perubahan kecepatan. Jika tidak terjadi perubahan kecepatan, maka percepatannya 0. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lihat contoh persoalan. Dua buah benda diberi gaya horizontal F seperti pada gambar di bawah. Bila lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik benda M1 dan benda M2 dengan lantai masing-masing adalah sebesar mu K1 dan mu K2, maka tentukan percepatan sistem benda tersebut. Nih ya, yang lalu kita telah pelajari jika benda tidak bergerak maka koefisien gesek yang terjadi adalah koefisien gesek statik. Nah, sementara pada kasus benda bergerak maka koefisien gesek yang dialami adalah koefisien gesek kinetik. Di sini ada mu K1 dan mu K2. Tentu saja setiap benda memiliki kekasaran permukaan yang berbeda sehingga akan menghasilkan gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang ini yang berbeda-beda. Dengan demikian, koefisien gesekan yang dialami oleh benda satu ini berbeda dengan koefisien gesekan yang dialami oleh benda kedua. Mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Langkah pertama yang harus Anda tempuh adalah menggambarkan bagaimana gaya-gaya yang ada di setiap benda ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita akan memulai membuat diagram bebas dari sistem benda ini. Nah, setelah kita menggambarkan benda seperti ini, seperti di dalam soal itu, maka langkah pertama kita tentukan vektor dari percepatannya. Nah, kita lihat tentu saja karena gayanya ke arah sana, maka benda ini akan memiliki percepatan juga ke arah sana, ke arah kanan ini ya, searah dengan arah gaya. Kita bisa melukiskan vektor percepatan ke arah kanan seperti ini dengan menuliskan A. Ini menunjukkan bahwa percepatan benda adalah searah dengan arah gaya. Kemudian mari kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda secara bergantian. Yang pertama kita lukiskan dulu semua gaya yang terdapat pada benda satu ini. Seperti biasa tentu saja ada gaya berat ya. Oke, diletakkan ujung anak panah ini, anak panah dari gaya berat ini, vektornya tepat di tengah-tengah ya, sebagai titik pusat masanya. Kemudian akan mendapatkan gaya reaksi dari bidang ini akibat berat W1 ini sebagai gaya normal Fn1. Ya. Kemudian gaya apa lagi? Karena benda ini didorong dengan gaya F ke arah kanan, tentu pada batas antara bidang ini dengan permukaan benda terdapat gesekan gitu ya, yaitu gaya gesek kinetik 1, artinya gaya gesek kinetik
yang terdapat pada benda satu antara permukaan bawah benda satu dan lantai, menghasilkan gaya gesek kinetik 1. Ingat ya, bukan lagi gaya gesek statik, karena posisi benda telah bergerak. Nah, setelah itu kira-kira gaya apa lagi yang terdapat pada benda satu? Yakni ada gaya kontak. Gaya kontak antara permukaan benda satu yang bersentuhan dengan permukaan benda 2. Jadi gaya F ini diteruskan gitu ya ke benda 2 berupa gaya kontak. Kalau kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini. Jadi gaya kontak yang diberikan oleh benda 1 kepada benda 2. Nah, gini kira-kira ya, berada di tengah-tengah, tepat lurus dengan titik pusat massa dari benda 1. Kira-kira lurusannya di sini. Oke, rasanya cukup itu gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Selanjutnya kita akan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda 2. Sama halnya seperti pada benda 1, maka yang pertama adalah gaya berat benda 2, W2. Lagi-lagi ujung dari anak panah ini kita letakkan di titik tengah atau pusat massa dari benda 2. Kemudian gaya reaksi yang diberikan oleh bidang datar ini pada benda 2 seperti itu ya. Panjangnya sama ya antara W2 dengan Fn2. Demikian juga tadi panjang anak panah W1 sama dengan Fn1. Ini menunjukkan adanya kesetimbangan, jadi benda tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Nah, setelah gaya berat benda 2 W2 dan gaya normal pada benda 2 Fn2 kita gambarkan, selanjutnya adalah gaya gesek yang terjadi antara permukaan bawah benda 2 ini dengan bidang ya. Arahnya juga sama, melawan dari arah gaya utama yang mendorong sistem ini. Berikutnya adalah gaya kontak. Nah, karena benda 1 tadi memberikan gaya kontak terhadap benda kedua FK di sini, tentu saja benda kedua ini akan memberikan reaksi ya terhadap gaya aksi yang diberikan oleh benda 1 tadi, yakni gaya kontak yang diberikan oleh benda 2 ke benda 1 yang arahnya berlawanan dengan gaya kontak yang diberikan oleh benda 1 kepada benda 2. Kira-kira di sini ya, ini. Jadi gaya kontak ini sifatnya aksi reaksi yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Dengan demikian anak panahnya panjangnya adalah sama ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan FK1 dan FK2 karena besarnya sama. Nah, inilah lukisan lengkap dari diagram benda bebas. Dari sini kita bisa mengamati gaya-gaya apa saja yang terdapat pada sumbu X dan gaya yang terdapat pada sumbu Y untuk masing-masing benda. Berikutnya seperti biasa kita akan melakukan analisis untuk menentukan percepatan dengan menguraikan masing-masing gaya ini pada sumbu Y maupun pada sumbu X menggunakan hukum 2 Newton. Baik rekan-rekan mahasiswa, mari kita memulai melakukan analisis. Pertama pada sumbu Y untuk benda 1 ini ya. Kita tuliskan sigma Fy sama dengan M1 kali A sama dengan 0. Nih ya, ini artinya kita akan menguraikan gaya-gaya pada arah sumbu Y untuk benda 1 M1 di sini. Kenapa ini sama dengan 0? Tentu saja pada arah sumbu Y percepatan bendanya sama dengan 0. Benda tidak mengalami percepatan pada arah sumbu Y, jadi tidak ada kecepatan ke atas
maupun ke bawah, sehingga percepatannya sama dengan 0. Ya, lagi-lagi kita tulis 0 di sini. Seperti biasa, kita lihat pada sumbu Y, pada benda 1 ini gaya yang ke atas adalah positif Fn1 ini dikurang gaya yang mengarah ke bawah, yaitu W1 sama dengan 0. Fn1 min M1 kali G sama dengan 0. Fn1 sama dengan M1 kali G. Nah ini ya, Fn1 ini sama dengan M1 kali G sama dengan W1. Tentu ini rasional karena benda memang dalam keadaan seimbang, statik dalam arah sumbu Y. Ingat ya bahwa Fn1 sama dengan M1 kali G. Ini nanti kita akan gunakan saat melakukan analisis pada sumbu X. Demikian halnya pada benda 2. Kita lihat di sini dalam arah sumbu Y itu yang positif adalah Fn2 ke atas ini dikurang W2 sama dengan 0. Fn2 min M2G sama dengan 0. Fn2 sama dengan M2G. Selanjutnya mari kita uraikan gaya-gaya pada sumbu X untuk benda 1 dan benda 2. Jadi bergantian. Pertama benda 1 dan nanti benda 2. Seperti biasa kita tuliskan sigma Fx sama dengan M1 kali A. Nah, di sini tidak 0 ya, tidak sama dengan 0 karena pada arah sumbu X ini benda 1 ini memiliki percepatan ya, A di sini. Sehingga tidak kita tuliskan sama dengan 0, tapi kita tuliskan sigma Fx sama dengan M1A. Jangan lupa untuk memberikan tanda M-nya adalah M1 gitu ya. Jangan hanya M saja, nanti bingung antara M1 dan M2. Nah, dari sini kita bisa melihat gaya-gaya apa saja searah sumbu X yang terdapat pada benda 1, yakni yang ke kanan positif ini F ya, kemudian yang ke kiri negatif, jadi ada F, kemudian ada FK1 gaya gesek kinetik 1 dan ada gaya kontak FK. Nah, ini di benda 1 ini, sementara yang FK2 ini bukan di benda 1 ya, ini di benda 2 sebenarnya gitu. Sehingga kita bisa tuliskan F min FK karena arahnya berlawanan ke kiri, min FK min nih FK1 sama dengan M1 kali A. Nah, kita bisa menjabarkan FK1 atau gaya gesek kinetik 1 ini adalah koefisien gaya gesek kinetik 1 mu K1 dikali Fn1. Jadi gaya gesek itu adalah mu K dikali Fn. Mu K nya adalah mu K1, Fn nya adalah Fn1 ya. Nah, Fn1 sendiri tadi sudah kita peroleh di atas, besarnya adalah M1G. Dengan demikian kita peroleh persamaan 1 F min FK min mu K1 M1G sama dengan M1A. Selanjutnya kita uraikan juga gaya-gaya pada benda 2 dalam sumbu X. Sigma Fx sama dengan M2 kali A. Nah, lagi-lagi tidak sama dengan 0 ya, karena benda 2 juga memiliki percepatan ke arah kanan. Kita uraikan pada sumbu X apa saja gaya yang terdapat pada benda 2, yakni ada FK gaya kontak yang arahnya ke kanan dan gaya gesek FK2 yang arahnya ke kiri. Dengan demikian kita bisa masukkan ke dalam persamaan FK min FK2 sama dengan M2A. Kita jabarkan lagi bahwa gaya gesek merupakan mu K dikali Fn. Mu K nya adalah mu K untuk benda 2 dan Fn nya adalah Fn untuk benda 2. Dengan demikian persamaannya menjadi FK min mu K2 Fn2 sama dengan M2A. Lagi-lagi kita masukkan Fn2 nya ini yang sudah kita peroleh pada saat menjabarkan gaya-gaya pada sumbu Y, yakni M2 dikali G. Nah, gini ya. Nah, dari sini kita peroleh persamaan FK nya, gaya kontaknya.
Jadi ini berpindah ke sisi kanan ya, menjadi positif dari negatif, sehingga FK sama dengan mu K2 M2G plus M2A. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan 2. Kalau dikumpulkan persamaan yang sudah kita peroleh tadi seperti ini ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya adalah kita bisa memasukkan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Di sini kan kita peroleh FK seperti ini. Nah, FK ini kita masukkan ke sini, ke FK yang ini. Ya. Dengan demikian diperoleh, kalau ini kita masukkan ke sini ya, diperoleh seperti ini. Jangan lupa diberikan tanda kurung ya. Ini panjang persamaannya, karena mau dimasukkan ke dalam persamaan 1 maka diberi tanda kurung. Kita peroleh F sama dengan buka kurung ini mu K2 M2G plus M2A tutup kurung dikurang mu K1 M1G sama dengan M1A. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan operasional matematis untuk mendapatkan nilai dari A-nya, percepatannya. Nah, ini selanjutnya bisa kita buka kurungnya. Kalau dibuka kurungnya, maka konsekuensinya di sini tanda plus ini akan menjadi negatif ya. Ibaratnya dikali min dikali plus ini min, min dikali plus ini sama dengan min juga. Atau sebaliknya kalau dari sini nih ya, misalnya dibuat dalam kurung, maka di sini akan menjadi plus. Nah, kita bisa lanjutkan persamaannya seperti ini. Berikutnya persamaan suku-suku yang memiliki variabel sama akan kita kumpulkan. Karena yang ditanyakan adalah A-nya, maka kita bisa mengumpulkan suku-suku persamaan yang memiliki variabel A untuk disatukan. Di sini kita lihat ada M2A dan M1A. Dengan demikian M2A min M2A ini bisa kita pindah ke sisi kanan ya, sehingga tanda negatifnya ini jika pindah ke sisi kanan ini menjadi positif. Nah, ini ya M1A plus M2A, jadi kita pindah dari sini ke sini. Persamaannya menjadi F min mu K2 M2G min mu K1 M1G sama dengan M1A plus M2A. Nah, ini kita bisa keluarkan A-nya. A-nya kita bisa keluarkan seperti ini jadinya ya. A kali dalam kurung M1 plus M2. Nah, ini kan kalau kita jabarkan samalah dengan yang di atas ini ya. Nah, dari sini kita sangat mudah sekali untuk menentukan A, yakni A sama dengan ini gitu ya, dibagi dengan M1 plus M2 gitu. A sama dengan bla 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 bagi M1 plus M2. Nah, kemudian kalau kita ingin mengeluarkan G-nya, karena suku ini juga memiliki G dan suku ini juga memiliki G, kita bisa keluarkan G-nya. Tapi ingat ya, secara matematis tentu saja tanda negatif di sini akan berubah menjadi positif ya kalau di dalam kurung. Dengan demikian, besar percepatan pada sistem ini dapat kita temukan dengan persamaan A sama dengan F min dalam kurung mu K2 M2 plus mu K1 M1G per M1 plus M2. Rekan-rekan mahasiswa, setelah Anda mempelajari bagaimana cara menguraikan gaya-gaya atau membuat diagram benda bebas pada persoalan yang sudah kita bahas tadi, berikutnya Anda harus menyelesaikan tugas problem solving yang soalnya mirip-mirip ya. Dua buah benda diberi gaya F membentuk sudut theta dengan bidang horizontal seperti gambar di bawah nih. Bila lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik benda M1 dan M2 dengan lantai masing-masing sebesar mu K1 dan mu K2, maka A. Lukislah diagram benda bebas pada sistem tersebut. B. Tentukan percepatan benda. Ini sebenarnya sama ya pada prinsipnya seperti persoalan yang sudah kita bahas, namun yang membedakan adalah gayanya
tidak lurus seperti tadi, tapi membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Jadi cara mengerjakannya sama, yang membedakan adalah kalian uraikan dulu gaya F ini baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y ya. Nah, setelah itu Anda akan mendapatkan gaya-gaya atau proyeksi gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Dengan demikian Anda akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan mudah. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.